Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baiklah teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Sore ini saya kedatangan Fit X. Kata pemiliknya motor ini tidak hidup. Tadi malam sempat datang dengan saya untuk menanyakan ongkos berapa dari pemasangan dari blok ini. Blok ini sudah diganti yang baru ya teman-teman. Kemudian sore ini dia kembali lagi dengan keluhan motor tidak hidup setelah pemasangan dari bengkel sebelah semalam. Seperti ini penampakan dari pemasangan blok yang baru yang dipasang oleh bengkel sebelah, yang penuh lem perpak seperti ini teman-teman, maupun belakang ataupun depan dipenuhi dengan lem packing atau lem perpaknya. Selanjutnya coba kita buka terlebih dahulu apa diakibatkan motor ini tidak hidup. Coba kita periksa kompresi dari motor tersebut ini. Baiklah, setelah kita membuka businya, coba kita cek kompresi. Coba kita masukkan seperti ini dan kita engkol, dan terasa kompresi dari motor ini jadi teman-teman. Coba kita buka di daerah kopnya, apakah ring pistonnya terbalik atau tidak, atau kebocoran dari klep in atau outnya. Coba kita buka untuk mempercepat waktunya. Baiklah teman-teman, ketika kita pemasangan dari penutup kop ini jangan menggunakan lem, terkecuali dari blok atau kopnya ini yang omblak ya teman-teman. Jangan gunakan lem jika pemasangan dari packing atau bloknya ini. Jadi seperti ini. Coba kita periksa di daerah klep in atau outnya. Kemudian kita masukkan bensin di daerah blok ini ya teman-teman, untuk mengecek apakah klep dari motor ini bocor atau tidaknya. Mari. Kemudian masukkan bensin ini. Dan kita cek. Semprot dari sini. Ini. Oke teman-teman, di bagian klep in ada kebocoran. Kemudian coba kita cek pemasangan dari bengkel sebelah dari ring pistonnya. Apakah ring piston dari pemasangan dari bengkel sebelah terbalik atau sudah benar. Jadi setelah kita membuka dari ring pistonnya, coba kita buka dan kita cek di daerah ring atau pistonnya, apakah ring ini sudah betul atau tidaknya. Teman-teman, cek. Susunan dari ring pistonnya.
berarti ini sudah betul ya teman-teman. Cuma pemasangan dari kopnya ini masih ada kebocoran. Mungkin semalam mekanik dari sebelah tidak menyikir dari atau mengecek dari kebocoran dari klep ini. Kemudian coba kita skir terlebih dahulu. Baiklah, ini teman-teman, setelah kita mengecek atau membuka dari ring ini terbalik teman-teman. Ruang ring kompresi 2 berada di tempat ring kompresi 1. Makanya motor ini hilang kompresi. Seperti ini teman-teman, ring hitam berada di tempat ring kompresi 1. Coba kita buka dan kita susun kembali untuk menunggu penyekiran dari klep motor tersebut. Baiklah, setelah kita pembersihan atau penyekiran dari klepnya ini, kita sudah mengecek dan menyikirnya sudah tidak ada kebocoran dari klepnya ini. Kemudian sebelum kita memasang daerah piston kitnya, terlebih dahulu kita memasang dari piston kitnya seperti ini. Tadi saya mengecek di daerah pistonnya ini terlihat ada seperti ini teman-teman, klep ketemu seher. Karena posisi waktu saya buka tadi, posisi in ini berada di bawah seperti ini teman-teman. Sedangkan standar dari pistonnya, in ini berada di atas. In berarti masuk di daerah klepnya. Tapi ketika saya buka tadi, in berada di seperti bawah ini. Jadi klep ketemu di daerah atas ini. Jadi lanjut saja, coba kita susun di daerah yang disebut ring cacing. Ring cacing ini kita fokus di daerah tonjolannya ini. Kita fokus. Tonjolannya ini, ujungnya ini teman-teman, berada di sisi belakang seperti ini, menghadap ke belakang teman-teman. Kemudian kita posisikan ring cacingnya berada di sisi bawah daerah X ya teman-teman. Tonjolannya seperti ini, berada di bawah. Perhatikan, in berada di atas, ujung dari ring cacingnya berada di bawah. Kemudian kedua ringnya lagi yang tipis seperti ini teman-teman, maupun dibalik seperti ini ataupun seperti ini sama saja pemasangannya. Kemudian penempatannya ring satunya yang kecil di sisi kanan seperti ini. Kemudian terpasang di sisi kanan seperti ini. Kemudian ring kedua. Di sisi kiri di sebelah sini ya teman-teman, sejajar dengan ini. Teman-teman, ring 1 di daerah sini di sisi kanan, sedangkan in di bagian atas. Kemudian ring kedua berada di sisi kiri. Kemudian ring cacing, ujung ring cacing berada di bawah sekitar ini, sekitar X. Kemudian dua ring di sini berwarna hitam dan putih. Tadi ketika saya membongkar dari hasil tangan
bengkel sebelah, ring putih berada di bagian kedua ini teman-teman. Jadi kita balik lagi. Aturan sebenarnya ring hitam atau ring kompresi 2 berada di tengah seperti ini. Ring kompresi 2 kita tempatkan di sisi kanan seperti ini. Kemudian ring daerah kompresi 1 berada di sisi kiri sini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi saya ulangi, ujung dari ring cacing atau ring bilas berada di tengah seperti ini. Perhatikan posisi in di daerah atas. Kemudian ring yang tipis kedua ini di sisi kanan di sisi sini. Kemudian ring kedua yang tipis di daerah sisi kiri. Kemudian ring kompresi 2 berada di sisi kanan. Ring kompresi 2 warna hitam ini teman-teman, yang berada di tengah seperti ini. Ring kompresi 2. Kemudian ring kompresi 1 berada di sisi kiri seperti ini. Perhatikan, jangan seperti pemasangan sebelumnya teman-teman. Pemasangan waktu saya buka posisinya seperti ini dorong pasangnya teman-teman. Makanya klep ketemu dengan seher. Ini tandanya teman-teman. Selanjutnya coba kita pasang di daerah stang itu. Baik, setelah kita pemasangan dari ring pistonnya seperti ini, kita memasang daerah blok. Ketika kita pemasangan dari perpak atau packingnya ini, jangan menggunakan lem berjenis apapun terkecuali ketika kita mengganti sehernya, tidak mengganti packingnya, kita bisa menggunakan lem, tapi tidak boleh setebal-tebalnya teman-teman. Gunakan lem itu setipis-tipis agar tidak tersumbat dari pompa olinya di sekitar ini. Jangan menggunakan lem berjenis apapun ketika kita memasang dari bloknya kembali. Kemudian kita pemasangan dari bloknya ini, kita terlebih dahulu kita melumasinya menggunakan oli. Seperti ini teman-teman, kita jadi setelah kita melumasi di daerah buring atau linernya ini, kita juga melumasi di daerah pistonnya seperti ini. Selanjutnya sudah kita lumasi menggunakan oli, kemudian kita pasang daerah bloknya. Baiklah, setelah kita pemasangan dari kopnya, kita pemasangan dari gear timingnya. Posisikan atau perhatikan dari titik yang berada di sini teman-teman. Titik ini sejajar dengan tonjolan yang berada di sini. Lanjut saja, coba kita pasang terlebih dahulu.
Jadi seperti ini pemasangan dari rantai ketennya. Garis ini sejajar dengan ini, garis yang berada di sisi sini. Dan pastikan pos garis T berada pastikan garis T sejajar ya teman-teman. Fokus garis T nya dan kemudian sejajar garis ini dengan ini. Dan untuk mempercepat waktu, coba kita pasang terlebih dahulu dan coba kita hidupkan. Baiklah, setelah kita pemasangan dari kop dan bloknya, dan ketika ini motor pertama masuk tidak hidup, dan coba kita hidupkan. Ini motor, dan motor langsung hidup setelah kita menyekir klep dan menyetel dari pistonnya yang sudah terbalik. Jadi sekian tutorial dari saya, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sulawesi.